Itu adalah foto Peggy Setiawan dengan tante-tantenya. Dijadikan sebagai alat untuk menjebloskan yang namanya Peggy Setiawan. Mari kita reaction sama-sama, biar nggak gagal paham tuh. Mudah-mudahan dengan kasus Vina ini, hati nurani seorang Polda Jawa Barat bisa membersihkan anggota-anggotanya dengan kejujuran. Ya, semoga Bapak Kapolda Bandung, Polda Bandung ya Jawa Barat, bisa membebaskan orang yang salah tangkap. Di sanalah Bapak Polda Jabar agar mencemerlangkan kembali citra polisi. Apakah Bapak Polda Jabar tidak didengar juga suara Anda di pusat, terutama Bapak Kapolri? Ya jangan santai-santai, jangan joget disuruh joget nih Bapak Kapolda, Bapak Polda Jabar ya. Itu Kapolri kalau ada pesta segala macam nggak usah disuruh joget-joget, merenunglah, kembangkanlah citra polisi ini. Bagaimana masyarakat agar bisa mempercayai yang namanya aparatur negara kita, terutama dari Polri. Seperti itu. Mudah-mudahan telinga, hati nurani Bapak Polda Jabar itu Ya, semoga didengar ya Ibu. terbuka lebar. Sama Bapak Agar Kapolda bisa Bandung mengungkap atau yang Jawa namanya Barat. kasus Vina ini. Ya, jangan dibilang hanya model foto. Terus foto yang diambil dari album keluarganya Peggy Setiawan, Kuli Bangunan 2015 lalu. Foto keluarga yang diambil itu adalah foto Peggy Setiawan dengan tante-tantenya dalam acara pernikahan bibinya. Ya dah? Dijadikan sebagai alat untuk menjebloskan yang namanya Peggy Setiawan. Lucu nggak kira-kira? Dan dengan ijazah palsu Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep itu adalah sebagai bukti kebenaran. Kasihan. Ya bapak-bapak aparat ya. Nah, foto yang diambil dari keluarga Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu dalam acara pernikahan bibinya. Ingat ya, dalam acara pernikahan bibinya buat barang bukti. Ya, itu dikira foto itu bersama dengan Vina atau Linda gitu. Ya, untuk dibarangkan bukti menetapkan Peggy Setiawan Kuli Bangunan sebagai tersangka. Ya, otak pelaku kata Putri. Putri itu otak apa itu? Itu yang Gimana menurut kalian, gengs? Yang mau berkomentar, silakan berkomentar aja ya, gengs. Biasa di kolom komentar. 10M. M. Gue langsung to the point aja ya. Selanjutnya, mari kita beranjak ke video kedua ini. Nah, di video kedua ini, Widya mengatakan bahwa ia memang lagi mantau Mbak Putri tersebut. Kenapa seperti itu? Ya karena Widya di sana banyak kerabatnya di Bandar Lampung tersebut. Nah, ini entah kebetulan atau gimana ya. Ntar kan Mbak Putri juga mau nyalon sebagai wali kota tuh di kota Bandar Lampung tersebut saat pilkada nanti. Gimana videonya? Mari kita reaction sama-sama biar nggak gagal paham tuh. ada pengacara hebat di situ lagi teriak-teriakan, saya tidak mau ngotorin tangan saya untuk menangkap Widya. Toh ntar akan diproses sendiri. Kamu pikir saya tidak mengamati Anda di daerah Lampung? Ya. Kamu seorang yang hebat, yang katanya tangannya bersih, bersih dari korupsi, bersih dari segala kasus. Itu udah merasa hebat. Kamu pikir saya nggak mengamati kamu di Lampung?
Saya orangnya slow tapi pasti, bro. Ya, saya orangnya slow, tindakan saya slow tapi pasti. Ya, ingat bro. Ingat you di sana. Kalau kau pikir saya tidak berbuat apa-apa di Lampung, Bandar Lampung, Oh, jadi Bu Widya orang untuk Lampung ya. mencarikan rakyat-rakyat di Bandar Lampung, mencari seorang pemimpin wali kota, kau pikir saya diam begitu saja? Ingat, di Jadi sana tanah saya juga. Di sana banyak keluarga saya juga. Asal kamu tahu, biar lu hitung keluarga saya, salah satunya. Keluarga saya itu banyak sekali. Ya, keluarga dari nenek itu, paman-pamanku, tante-tanteku itu aja. Jumlah semuanya sekandung itu 16 orang, percaya atau tidak? Ya, 16 orang. Anaknya berapa? Ya, kalau kamu di sana bilang, saya tidak mau ngotorin tangan saya untuk menangkap Widya. Kalau kamu menggebu-gebu di sana, bukan saya tidak mengamati kamu, tidak pantau kamu. Di belakangmu ada saya. Ya, saya orangnya slow tapi pasti. Itu langkah saya. Paham lu? Nah? Jangan dikira saya tidak mantau kamu, perjalanan kamu di sana. Siap? Ya, jangan dikira saya tidak memantau kamu, tidak mengikuti kamu, perjalanan kamu di sana. Ya, saya ada di belakang terus. siapa yang dimaksud ya? Apalagi daerah Bandar Lampung, selalu saya pantau. Asal kamu tahu, kenapa kau Rawang ini membuat siapa ya dirimu maksudnya? ketar-ketir? Ada pula orang bilang, saya menerawang seorang Widya. Dari ucapannya, maka dia akan jatuh karirnya. Dia akan membayar dengan mahal, enggak kebalik. Seharusnya ucapan itu, terawangan itu, limpahkan aja, lemparkan tuh sama seorang pengacara, putri, ya. Karirnya akan jatuh seketika. Kesombonganmu, walaupun di atas langit kamu, setinggi langit, merasa dirimu hebat, kesombonganmu akan meruntuhkan dirimu sendiri. Itu katakan sama penerawang, ya. Dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Oke, jangan dikira saya diam saja. Jangan dikira saya tidak memantau Jadi mata-matanya banyak perjalanan kayaknya. kamu kemana dan kemana. Memang mata saya yang nempel di tubuh saya hanya 2. Ya, hanya 2. Tapi jangan dikira saya tidak memantau perjalanan kamu di daerah Bandar Lampung terutama. Ya, itu satu. Kenapa? Pemimpinmu aja, bosmu aja itu kasus kehutanan dulunya, dijadikan Menteri Perdagangan saat ini. Termasuk dagang partai, ya kan? Iya. Kalau tanganmu bersih, ya, kenapa kamu gemetaran dengan ucapan saya? Sekarang gini, nggak usah sibuk-sibuk urusin Widya. Cari itu DPO pelaku yang namanya suamimu sendiri. Ya, yo, viralkan, angkat Bro. itu, ya. Polda Lampung, ya, dan sekitarnya angkat kembali kasus Kenapa ya kalau suaminya suaminya nggak Putri. diusut? Biar ramai sekalian, ya tak? Malah sibuk ngusut kasus lain. Slow bro, ya. Mudah-mudahan dengan kedatangan saya kemarin di Polda Lampung bisa menggegerkan dunia jagat raya ini. Agar kasus suami Putri, dalangnya siapa, akan ketahuan. Gak usah jauh-jauh kamu ngurusin yang namanya kasusnya Vina. So hebat kamu.
Ada pula pendatang-pendatang baru. Baru nyomot-nyomot, setit-setit dari saya. Assalamualaikum, pret. Saya nggak akan komen gitu ya. Gitu. Bu, ibu bawa Tuhan kan? Yang nyenggol Orang terutama di netizen, snack video, kamu lihat followernya berapa juta, berapa ribu, like-nya berapa juta di situ. Saya bukan sekarang aja bro, apalagi tentang yang namanya keuangan negara ini, tentang orang-orang korupsi ya, banyak tahu saya. Kenapa? Ada pula tuh yang namanya pengacara advokat itu ya, tim barunya ya, grupnya menyindir. Dulu dia pernah juga nyindir saya, ya betul, karena kinerja dulu Anda tentang kasus Joshua itu satu. Kedua ya, Anda itu ya dulu menangani kasus-kasus korupsi di era SBY yang memenjarakan Jero Waci, ya, Angelina Sondak, Andi Mararengeng. Kemudian siapa lagi itu? Menteri Kesehatannya ya, Siti Fadila Supari. Kemudian ada juga yang namanya Menteri Agamanya, Surya Dharma Ali ketika itu, ya kan? Saya puji Anda dulu. Sekarang Begitulah kok politik, babat Bu. saya. Dinamis kalau kata Lucu mereka. Nah, video selanjutnya ini merupakan pernyataan dari Mbah Sujiwo Tejo. Yuk simak videonya sama-sama biar nggak gagal paham tuh. Sekarang saya tanya ke Pak Sandi, kalau tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri sekarang berapa? Tingkat di antara lembaga-lembaga? Alhamdulillah sampai dengan terakhir kemarin dari operasi Lebaran meningkat menjadi 87% lebih, dan terakhir yang dari rilis Bapak Kapolri yang terakhir adalah 90,4%. 90,4%. Terakhir. Tinggi itu? Ya agak tinggi, tapi maksud gue gini, jangan-jangan film ini bertemu dengan masyarakat yang sudah nggak percaya kepada Polri. Ya. Gitu loh. Karena film nggak mungkin berdiri sendiri. Saya lihat ini ditonton hampir 5 juta orang dalam 41 hari. Itu sangat tinggi untuk film Indonesia menurut saya. Jadi bagaimana itu ditonton dan tiba-tiba mendapat pengakuan netizen, kalau tidak dibarengi oleh fact-check kan harus ada resonansi. Kecuali kalau ternyata urutan lembaga paling dipercaya apa Pak sekarang? Ada nggak surveinya? Kang Budiman tahu nggak? Mungkin. Ya polisi termasuk cukup tinggi. Oh cukup tinggi. Hanya, sekarang. Harusnya tidak dapat resonansi itu. Karena ada juga film Marsina. Ada juga nggak film ada pementasan tentang Wiji Tukul. Anda mau mengatakan nggak menyebabkan gerakan seperti ini? Artinya film Marsina, film Wiji Tukul berbeda reaksi netizen dalam kasusnya Vina? Beda. Ini Kenapa beda? Ini sangat masif. Saya nggak tahu. Nah, dugaan saya kalau memang rendah kepercayaan kepada polisi berarti ada resonans kan? Nah ini kepercayaan tinggi berarti. Berarti dugaan lain Survei karena Litbang Kompas Mas waktu itu. Survei dari Litbang Kompas juga salah satunya. Berarti karena masalah yang sangat personal. Kalau Marsina kan masalah buruh, masalah Wiji Tukul juga masalah pergerakan bawah. Generasi sekarang kan nggak makan gitu-gitu, Kang Budiman. Begitu masalah remaja, Gen Z atau apa yang mungkin terkait dengan dugaan-dugaan cinta dan lain sebagainya. Ini peristiwa 8 tahun lalu, Tejo. Peristiwa 8 tahun lalu nggak masalah. Ya, dibuat saya kira film dan kemudian kalau Kang Budiman ingat Sianida yang Jessica Wongso, itu juga rame. Walaupun tapi tidak rame sekarang. Oh rame, tapi kejaksaan sampai angkat bicara. Kami akan tetap pada keputusan ini biarpun masyarakat ngomong ini kan. Sekarang kan polisi kelihatannya juga memperhatikan. Itu aja. Oke, baik. Nyindir tipis-tipis. Nah, gimana menurut kalian, geng? Itulah video-video dari perkembangan kasus Vina yang masih belum juga berakhir sampai saat ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.